Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Wah. Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Kami ini mulia, tugas kalian memuliakan kami. Tapi tidak seharusnya semacam ini ya teman-teman ya. Seperti dalam video ini contohnya teman-teman. Teman-teman dapat saksikan para jemaahnya ataupun muhibinnya mungkin, ataupun muridnya, sampai mencium kaki Habib Bahar ini. Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah mengajarkan hal demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam sebuah ceramah sahabatku semua, Habib Bahar bin Smith mendoktrin umat Islam dan para jemaahnya dengan menggunakan hujah pendeta. Yang mana pendeta ini berkata, jika seandainya Yesus Tuhan kami memiliki seorang anak atau memiliki keturunan, maka tidak akan kami biarkan anak Yesus menginjak tanah. Subhanallah. Nah, dari hujah pendeta inilah teman-teman, Habib Bahar memberikan doktrin kepada seluruh umat Islam agar mereka dari kalangan para habaib ini teman-teman, atau mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar dikultuskan oleh masyarakat, oleh umat Islam. Nah, bagaimana videonya? Mari langsung saja kita simak. Ketika itu saya sedang ceramah di daerah Sulawesi, ada saya punya murid. Ini pendeta nanya sama murid saya, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Jadi teman-teman, ketika dia sedang memberikan ceramah di Sulawesi, lalu ada seorang pendeta bertanya kepada muridnya Habib Bahar. Itu yang berceramah siapa? Muridnya ini menyatakan yang ceramah adalah Habib. Habib itu siapa? Habib itu adalah cucu ataupun keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Iya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Wah. Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi pendeta ini teman-teman berkata kepada muridnya Habib Bahar tadi, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Seandainya Yesus, Isa, Nabi kami, kata Habib Bahar, sebetulnya Habib Bahar ini pun juga salah teman-teman. Isa alaihissalam ataupun Yesus bagi umat Nasrani itu bukanlah Nabi mereka. Tapi mereka pertuhankan itu Yesus. Mereka menganggap Yesus itu adalah anak Tuhan. Lalu pendeta ini berkata, sungguh bodoh kalian. Jika seandainya Yesus memiliki anak ataupun keturunan, maka tidak akan kami biarkan Yesus menginjak tanah. Akan kami gendong kemana-mana. Jadi ceritanya tak gendong kemana-mana. Beruntung di Indonesia masih banyak para habaib. Di Indonesia masih banyak para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa cara Habib Bahar ini mendoktrin umat Islam teman-teman. Saya sudah tidak heran lagi teman-teman dengan cara ataupun metode dari oknum-oknum para habaib ini teman-teman. Di dalam ceramahnya selalu mereka sematkan doktrin kepada umat Islam, kepada jemaahnya, agar mereka dari golongan para habaib ini teman-teman dikultuskan. Seperti dalam video ini contohnya teman-teman. Teman-teman dapat saksikan para jemaahnya ataupun muhibinnya mungkin, ataupun muridnya sampai mencium kaki Habib Bahar ini. Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah mengajarkan hal demikian?
Lihat, jemaahnya sampai berbaris antrian hanya demi mencium kakinya Habib Bahar bin Smith ini. Na'udzubillah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Kenapa umat Islam mau mencium kakinya Habib Bahar ini? Dikarenakan teman-teman, di setiap ceramah dari kalangan para habaib ini teman-teman, selalu mereka sematkan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Agar apa? Agar mereka dari kalangan para habaib ini dikultuskan. Mereka menanamkan doktrin umat Islam wajib untuk mencintai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ibadah, walaupun ahli maksiat, tapi cinta kepada para habaib, maka akan masuk surga tanpa hisab. Inilah doktrin yang ditanamkan kepada seluruh umat Islam dari mulut para habaib ini. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Memang kita umat Islam ini harus mencintai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang kita umat Islam ini harus mencintai mereka, yakni mereka yang benar-benar keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Ketika kita lihat ajarannya jauh sekali dari ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan dari golongan mereka membawakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama kita. Belum lagi adab mereka sangat jauh sekali bertentangan dengan adab dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seandainya teman-teman, seandainya jika mereka ini, kalangan para habaib yang ada di Indonesia ini, keturunan dari Ba'alawi ini, jika mereka benar-benar cucu ataupun zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya merekalah yang paling terdepan di dalam ceramahnya menyampaikan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menyampaikan hadis-hadis yang sahih, bukan memberikan pemahaman-pemahaman kurafat-kurafat, cerita-cerita dongeng yang membodohi umat, teman-teman. Oke, di sini teman-teman dapat saksikan. Di sini ada video sekelompok umat Islam menggotong para habaib. Dibuatkan sebuah tenda yang sangat luar biasa. Sebuah mahkota yang sangat luar biasa. Digotong bak raja. Lihat, mereka duduk bersantai di atas, sedangkan para jemaah itu menggotongnya rame-rame, teman-teman. Mereka duduk di singgasananya, bagaikan seorang raja yang digotong oleh budaknya. Na'udzubillah, bagaikan seorang raja. Apakah Nabi kita Nabi Muhammad pernah mengajarkan seperti ini? Ini sama persis sekali seperti ceramah Habib Bahar yang di awal tadi, teman-teman, yang menyatakan seandainya anak Yesus itu ada, tidak akan kami biarkan mereka menginjak tanah, akan kami gendong kemana-mana. Mari kita dengarkan lagi, teman-teman, ceramah Habib Bahar ini. Ketika itu saya sedang ceramah di daerah Sulawesi. Ada saya punya di Sulawesi. Ini pendeta nanya sama murid saya, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Iya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian. Sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Allahu Akbar. Beruntung di Indonesia masih banyak para habaib, di Indonesia masih banyak para dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak gendong kemana-mana. Jadi judul ceramah Habib Bahar ini, teman-teman, mungkin tak gendong kemana-mana. Parah bukan? Bahkan teman-teman, sampai bekas syiwaknya Habib Bahar ini dilelang, teman-teman. Laku jutaan, belasan juta, puluhan juta rupiah. Cincinnya dilelang, sorbannya laku dilelang puluhan juta. Na'udzubillah.
Ini semua dikarenakan doktrin-doktrin yang selama ini yang sudah ditanamkan di kepala umat Islam. Siapa? Dari kalangan para habaib, teman-teman. Na'udzubillah. Jika seandainya mereka ini benar-benar zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya merekalah yang paling terdepan dalam menyampaikan hadis-hadis yang sahih yang mengajarkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.